Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian Mar'atus Sholehah. Ini ada Bu Reni, ada teman saya dari jauh nih, Banjarbaru, Bu Adel. Tumben-tumbenan bisa bergabung. Tumben-tumbenan saya kasih linknya ya Bu ya. Iya, dari kemarin-kemarin nggak dapat link saya. Mohon maaf, lupa saya. Jadi baru bisa digabung sekarang. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu tema di kajian Mar'atus Sholehah ini. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu tema kemenangan yang dekat. Nah, karena sudah di ujung jalan ya, sudah di ujung jalan, bulan yang dinantikan ini sebentar lagi akan berakhir. Insya Allah malam ke-27 itu nanti jatuhnya hari Selasa. Tadi saya baru baca pengumumannya, ada acara bersama para ustadz nanti hari Selasa. Kita siap-siap stay tune. Nah, ini nanti ada hal yang memang seharusnya malam Lailatul Qadar itu diisi dengan banyak kajian. Nah, jadi sebentar kita bahas satu persatu tentang kemenangan yang dekat. Apa itu kemenangan? Secara bahasa, kemenangan itu merupakan istilah yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang ataupun yang mengikuti perlombaan ya. Jadi yang berhasil dalam persaingan atau perlombaan, baik itu argumen, perang ataupun ujian. Nah, ujian juga termasuk yang bisa melewatinya, dia akan mendapatkan kemenangan. Nah, sementara kita saat ini sedang berada di dalam perlombaan tingkat dunia, akhirat. Jadi bukan hanya dunia saja, tapi kita sampai ke akhirat. Yang mana para peserta di dalam perlombaan ini itu adalah peserta-peserta yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi para malaikat itu seawalnya kan meragukan ya, ketika Allah menciptakan manusia itu gambaran tentang manusia di hadapan malaikat itu adalah manusia ini hanya akan membuat kerusakan saja. Tetapi ketika Allah katakan akulah yang menciptakan dan aku juga yang akan aku yang mengetahui gitu. Nah, kemudian ketika ada perintah Ramadan berpuasa, yang mana berpuasa ini pahalanya tidak digambarkan seberapa besarnya, karena Allah katakan puasanya kalian di bulan Ramadan itu adalah untukku. Jadi terserah Allah nanti pahalanya sebagaimana kita sebagaimana kita mempersembahkan kualitas puasa kita. Nah, itulah yang dibanggakan di hadapan malaikat. Jadi Allah yang membangga-banggakan kita di hadapan malaikat. Jadi kita sedang perlombaan ini perlombaan yang serius, yaitu tingkat dunia dan akhirat, perlombaan Ramadan, dan sedang menuju puncak perlombaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah puncaknya dinanti-nanti, karena menurut satu riwayat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah setara dengan 1000 bulan atau sekitar 80 tahun. Kalau siapa saja yang beribadah di malam itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, setara dengan dia melakukannya sepanjang 1000 bulan. Nah, kita lihat dulu surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar ini adalah surat Makkiyah, surat yang ke-97. Dia terdiri dari 5 ayat.
Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rob-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi kata-kata yang terakhir di sini, salamun, salamun itu adalah kesejahteraan, hiya hatta matla'il fajr. Jadi kesejahteraan itu sampai pada terbitnya fajar. Jadi kita memang harus beraktivitas di mulai dari habis maghrib sampai dengan waktu subuh. Jadi sampai dengan terbitnya fajar, waktu imsak ya. Nah, di sini dijelaskan satu persatu oleh Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada waktu Lailatul Qadar. Nah, yang kemarin nuzulul Quran itu 17 Ramadan, itu wallahu a'lam gitu ya. Apakah itu adalah Al-Quran yang diturunkan ayatnya atau yang jelas di dalam surat Al-Qadar ini disebutkan bahwa inilah malam yang pada malam ini Allah menurunkan Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Yaitu satu malam, jadi hanya satu malam yang penuh berkah yang Allah turunkan. Di sini disebutkan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh berkah. Itulah malam Al-Qadar yang pada bulan Ramadan sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan secara bertahap sesuai dengan konteks realitas atau kenyataan dalam kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dengan keagungan malam Lailatul Qadar dilanjutkan di sini dijelaskan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika malam kemuliaan itu menyerupai ibadah selama 1000 bulan, maka ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Jadi barang siapa yang bangun untuk mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini bagi ibu-ibu yang ada di masyarakat tanpa riba, wabil khusus ya, bukan hanya ibu-ibu yang ada di masyarakat tanpa riba saja, sebenarnya kita semuanya ini pasti memiliki dosa-dosa masa lalu. Pada saat kita belum mengkaji Islam, pada saat kita belum mengenal Islam secara kafah, secara menyeluruh, kita tidak tahu bahwa ternyata itu adalah hukum-hukum syara yang selama ini kita langgar. Nah, itu ada dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk yang kita miliki ketika kita masih dalam fase belum kenal dengan kajian Islam. Kita belum mengkaji Islam. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah kesempatan kita untuk menghapus sebagian. Jadi menghapus sebagian dosa-dosa kita yang telah lalu, mana yang dosa-dosa itu terkait dengan Allah saja. Ini yang terkait dengan Allah itu akan Allah hapuskan. Tapi kalau dosa itu terkait dengan manusia, kita harus menyelesaikannya dulu dengan manusia. Baru nanti Allah akan beri keringanan. Nah, jadi kalau yang terkait dengan manusia, itu harus diselesaikan sesama manusia dulu, baru kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Nah, kemudian jadi dilanjutkan lagi, bangun pada waktu malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan pengharapan akan pahala. Jadi keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka kita akan diberikan ampunan.
Kemudian dilanjutkan di ayat yang berikutnya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rob-nya untuk mengatur segala urusan. Apa yang diurusi oleh para malaikat? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud di sini adalah mereka senang untuk turun saat Al-Quran dibaca. Jadi karena ini jatuhnya hari malam Selasa ya, hari Selasa. Jadi malam Rabu, hari Selasa. Jadi hari Selasa siang kita harus istirahat karena nanti malamnya kita bangun malam. Jadi kalau mau tertidur sebentar boleh, tapi kemudian bangun lagi dan perbanyak membaca Al-Quran. Nah di sini Ibnu Katsir menarik menjelaskan bahwa para malaikat ini akan mengelilingi halakoh-halakoh zikir. Halakoh-halakoh zikir atau majelis ilmu dan meletakkan sayap mereka bagi para pencari ilmu dengan penuh kejujuran sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Kita kan selama ini beranggapan bahwa kita mengisi malam Lailatul Qadar itu hanya dengan itikaf di masjid. Padahal itikaf di masjid itu hanya salah satu cara. Salah satu cara untuk kita bisa mengisi malam kita itu dengan ibadah. Jadi kalaupun kita tidak beritikaf di masjid, kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah dan ibadah itu pun menjadi ibadah yang akan bernilai pahala di sisi Allah, yaitu ibadah yang dilakukan karena lillahi ta'ala tadi, mau di rumah, mau di kamar bersama keluarga rame-rame gitu ya, tidak di masjid. Seperti kondisi saat ini kita tidak bisa melakukan iktikaf, tapi kita tidak dihalangi untuk melakukan ibadah menyembah Allah, mengkaji Islam dan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam rumah kita. Itu tidak ada penghalang, sehingga kita bisa tetap melakukan aktivitas itu. Ditambah lagi sekarang kita mudah untuk mengikuti kajian-kajian atau halakoh-halakoh yang biasanya halakoh itu kita datangi, kalau malam-malam itu kan sulit kita datangi, biasanya hanya bapak-bapak yang melakukan itikaf saja, atau hanya masjid yang mengadakan halakoh zikir saja, atau halakoh majelis ilmu saja yang bisa mendapatkan itu. Tapi sekarang kita mendapatkan kemuliaan itu, kita bisa halakoh via online. Nah ini betapa luar biasanya. Jadi bisa disusun jadwalnya nanti halakoh majelis ilmu itu yang jam 8 malam, yang jam 10 malam, yang jam 2 malam, sampai dengan waktu sahur. Selama ini kalau waktu sahur itu nggak ada kajian. Jadi belum ada kajian pada waktu sahur. Biasanya pada waktu sahur itu saatnya, kalau saya saatnya mendengarkan siaran-siaran yang sebelumnya itu saya tidak bisa mengikuti secara live. Itu biasanya saya dengarkan pada waktu menjelang sahur sambil masak ya ibu-ibu ya. Nah, jadi alhamdulillah, coba bayangkan kalau malaikat itu mengelilingi halakoh-halakoh majelis zikir itu di masjid, kali ini malaikat-malaikat itu akan menghadiri sepenuh-penuhnya dunia. Karena kita ini tidak hadir dalam sebuah masjid, kita hadir lewat online. Kita hadir lewat jaringan internet kabel yang semua menghubungkan seluruh dunia. Jadi bayangkan semuanya itu hanya duduk di depan komputer, tapi ditemani malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu mendampingi kita semua, karena kita sedang menghadiri majelis ilmu, meskipun via online saja. Nah, jadi malaikat akan berlomba-lomba untuk berkumpul di mana Al-Quran itu dibaca dan dikaji. Jadi majelis-majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran, di dalamnya akan ada malaikat yang duduk bersama mereka. Nah, sedangkan ayat yang berikutnya dijelaskan di sini, firman Allah, kata-kata yang disebutkan min kulli amrin, jadi untuk mengatur segala urusan, dijelaskan oleh Mujahid bahwa malam kesejahteraan untuk mengatur seluruh urusan. Jadi sedangkan Sa'id bin Mansur mengatakan, Isa bin Yunus memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami dari Mujahid mengenai firman-Nya, salamun hiya, malam itu penuh kesejahteraan. Dia mengatakan ia aman, di mana pada waktu itu setan tidak dapat melakukan kejahatan atau melancarkan gangguan. Kan selama ini kita tahu ya bahwa sepanjang bulan Ramadan itu kan setannya itu kan dibelenggu. Kemudian timbul banyak pertanyaan.
Ustadz, ustazah, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang mencuri? Kenapa masih orang merampok? Apalagi sekarang situasinya narapidana itu dilepas menjelang bulan Ramadan, dan ternyata betul banyak kejahatan itu terjadi selepas napi-napi itu dilepaskan. Ini katanya setan dibelenggu, kok masih ada yang melakukan kejahatan? Itu bukan setan asli, jadi bukan setan dari kalangan jin. Ada sebagian ulama yang menjelaskan setan itu pun terbagi menjadi dua. Jadi ada asyaiton dalam bentuk sifat, yang itu ada di dalam diri jin dan manusia. Ada juga asyaiton yang bentuk asli, maksudnya ya memang dia setan gitu ya, maksudnya rajanya setan, yaitu iblis. Nah, iblis itulah yang diikat. Nah, itu penjelasan para ulama, ada sebagian yang menjelaskan seperti itu. Iblislah yang diikat, sementara dari kalangan jin dan manusia itu tidak diikat. Nah, tinggal berarti itu anak buahnya iblis semua gitu ya, kalau yang melakukan kejahatan di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Jadi aman di sini tidak dapat melakukan kejahatan atau melancarkan gangguan, sedangkan Qatadah dan yang lain-lain mengatakan pada waktu itu semua urusan diputuskan, berbagai ajal dan rizki juga ditetapkan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, fiha yufraku kullu amri hakimin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Jadi surat Al-Qadar ini berkaitan juga dengan surat Ad-Dukhan. Jadi dijelaskan juga di sini malam keberapa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu turun. Nah, malam di sini ada beberapa pendapat. Jadi ada yang berpendapat di sini yang berpendapat itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berpendapat bahwa berdasarkan pengalamannya malam ke-21. Jadi malam ke-21 itu Rasulullah pernah di sini dijelaskan sesungguhnya Rasulullah pernah beritikaf pada malam pertama dari pada 10 pertama dari bulan Ramadan. Dan kami juga pernah beritikaf bersama beliau, lalu Jibril mendatangi beliau seraya berkata, sesungguhnya apa yang engkau minta sudah ada di depanmu. Oleh karena itu beritikaflah pada 10 pertengahan. Maka kami pun beritikaf bersama beliau. Lalu Jibril mendatangi beliau dan berkata, sesungguhnya apa yang engkau minta sudah ada di depanmu. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk menyampaikan khutbah pada pagi hari ke-20 dari bulan Ramadan seraya berucap, barang siapa yang beritikaf bersamaku, maka hendaklah dia pulang kembali karena sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar. Namun di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kami tidak menyampaikan hadis ini di sini karena matannya yang terlalu panjang dan ketidakjelasan dolalahnya. Jadi yang ke-21 itu dianggap lemah gitu ya. Jadi tidak jelas dalalahnya, penunjukannya, dan masalah ini serta pertentangannya terhadap yang populer. Yang populer itu yang mana? Yang populer itu adalah malam ke-27. Nah, malam ke-27 ini dalilnya lebih banyak. Jadi lebih banyak perawi hadisnya yang menjelaskan bahwa pernah terjadi itu di malam ke-27. Makanya kemudian banyak orang-orang yang mengincar itu di malam ke-27. Ada juga yang ke malam 29 katanya. Kalau 29 itu adalah malam di mana orang-orang hampir berputus asa. Kenapa berputus asa? Karena sudah akan berakhir. Malam-malam di bulan Ramadan itu sudah akan berakhir. Kalau kita puasanya hanya 29 berarti besok sudah lebaran, dan malam ke-29 itu berarti sudah malam takbiran. Itu sudah bukan lagi kita akan bisa tarawih lagi. Tapi kalau besoknya kita masih Ramadan karena hilal belum terlihat, maka kita masih bisa berpuasa di hari ke-30-nya. Nah, itu berarti masih 50-50 ya. 50% kalau hilalnya muncul berarti malam itu bukan lagi malam Ramadan, tapi kalau hilalnya tidak muncul maka malam itu masih malam bulan Ramadan. Nah, kemudian di sini saya jelaskan untuk yang hadis-hadis malam ke-27 ya.
Mengenai riwayat-riwayat ini, Imam Asy-Syafi'i mengatakan pernah terlontar jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang bertanya kepada beliau, apakah kami harus mencari malam qadar pada malam tertentu? Beliau menjawab, benar, na'am. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu merupakan malam tertentu yang tidak berpindah-pindah, dinukil oleh At-Tirmizi darinya sekaligus pengertiannya. Dan diriwayatkan dari Abu Kilabah bahwasanya dia pernah berkata, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada 10 malam terakhir. Jadi kalau yang satu dikatakan harinya itu tetap, yang satu lagi dikatakan berpindah-pindah. Dan inilah yang diriwayatkan dari Abu Kilabah yang dinaskan oleh Malik As-Sauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rawaihi, kemudian Abu Saur Al-Muzani, Abu Bakar bin Khuzaimah dan yang lain-lain. Dan juga diriwayatkan dari Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Al-Qadi, dan inilah yang paling mendekati kebenaran, yaitu bahwa malam Lailatul Qadar itu dia berpindah-pindah. Nah, ini yang kedua ya. Pendapat ini disandarkan pada hadis di dalam kitab As-Sahihain dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat Nabi diperlihatkan Lailatul Qadar melalui mimpi pada malam ke-27 dari bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, aku melihat mimpi kalian itu telah terjadi pada malam 7 terakhir. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin memperolehnya, maka hendaklah dia mengejarnya pada 7 malam yang terakhir. Dan disunahkan juga untuk memperbanyak doa di sepanjang waktu dan di bulan Ramadan. Doanya yang mana? Nah, doanya itu yang Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di masjid-masjid sebagian menyebutkan Allahumma innaka afuun, ada karimnya, karim gitu ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita berjamaah, kita rame-rame jadi fa'fu anna. Kalau kita lagi sendirian, fa'fu anni. Atau kalau kita ingin doa itu kita ucapkan meskipun sendirian, tapi kita tujukan juga untuk anak-anak kita, untuk suami kita, dan untuk keluarga-keluarga kita, maka kita sebut fa'fu anna. Jadi langsung untuk kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Nah, itu adalah terjemahnya. Kemudian dikuatkan lagi oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Buraidah bahwa Aisyah pernah berkata, wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apakah doa yang sebaiknya aku panjatkan? Doanya itu adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Jadi diganti fa'fu anna, maafkan kami gitu ya. Berilah maaf kepada kami. Nah, ini adalah tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat istimewa dan jangan sampai kita melewatinya begitu saja. Jadi harus diingat-ingat puncak dari perlombaan ini adalah di malam Lailatul Qadarnya. Apa yang kita lakukan dari awal puasa sampai dengan malam ke-27, maka kalau sampai endingnya itu berakhir di mall, endingnya itu berakhir di perjalanan menuju pulang kampung, nah itu berarti kondisi seperti itulah gitu, kondisi seperti itulah kita. Kondisi yang justru tidak dekat kepada Allah. Padahal ibadah seseorang itu dinilai di bagian akhirnya. Jadi di bagian akhirnya itu, apakah kondisi kita itu dalam keadaan taat kepada Allah atau tidak. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita. Kalau masa lalu kita itu penuh dosa, gitu ya, masa lalu kita itu masih puasanya masih sedang dalam berusaha gitu ya, tapi di akhirnya dia melakukan ketaatan kepada Allah dan dia diwafatkan dalam keadaan ketaatan tadi, maka dia mendapatkan husnul khotimah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kalau tidak salah jadwalnya itu adalah pada hari Selasa di malam harinya, jadi malam Rabu ya. Nah, itu tentang Al-Qadar.
Nah, kita kembali lagi, kita mengingat-ingat Ramadan ini bertujuan untuk membentuk ketakwaan. Jadi tujuan akhir dari bulan Ramadan, dari berlakunya Ramadan itu adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Nah, di sini dijelaskan oleh beberapa penjelasan. Al-Hasan yaitu menjelaskan orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang Allah haramkan atas mereka dan melaksanakan apa saja yang menjadi kewajiban yang Allah tetapkan atas mereka. Itu definisi dari Al-Hasan tentang ketakwaan. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang khawatir terhadap azab Allah Azza wa Jalla jika meninggalkan petunjuknya yang telah mereka ketahui dan berharap pada rahmatnya dengan membenarkan apa saja yang datang kepada dirinya berupa Al-Quran. Itulah orang-orang yang bertakwa menurut Ibnu Abbas. Sementara menurut Ibnu Mas'ud, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang mukmin. Nah, berarti tambah lagi definisinya. Orang mukmin itu apa? Orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan ketaatan dengan landasan iman mereka. Nah, kemudian Abu Bakar Ayyash, orang yang menjauhi dosa-dosa besar, itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian Qatadah juga menjelaskan orang yang mengimani perkara yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah limpahkan kepada mereka, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa itu, karena bulan Ramadan telah merubah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang halal saja kita tinggalkan untuk mentaati perintah Allah itu kita bisa, apalagi yang haram. Yang haram itu jauh lebih mudah kita tinggalkan daripada meninggalkan yang halal. Ini adalah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan yang haram, sejatinya seluruh yang haram itu adalah sesuatu yang memang layak untuk ditinggalkan. Karena dia bukan sesuatu hal yang membawa kebaikan untuk manusia. Karena itu diharamkan oleh Allah. Perkara yang tidak sulit untuk meninggalkan yang haram. Nah, kemudian di bulan Ramadan Allah diuji kita itu untuk meninggalkan yang halal. Jadi yang halal itu ditinggalkan sesaat untuk mentaati Allah. Jadi semata-mata untuk mentaati Allah. Makan itu sesuatu yang halal. Tapi ketika kita berpuasa, kita nggak boleh makan dari waktu imsak sampai dengan waktu berbuka. Kemudian perkara-perkara yang lain yang dihalalkan di bulan yang lain dan diharamkan di bulan Ramadan, itu menjadi sesuatu hal yang kita lakukan juga. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa melatih diri kita selama 30 hari taat kepada Allah dan berada dalam ketaatan itu, kita berpuasa setiap hari, sahur setiap hari, kemudian kita melakukan ketaatan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami pada waktu siang hari, itu semua kita lakukan, maka berarti kita siap untuk melakukan ketaatan dengan meninggalkan yang haram di luar bulan Ramadan. Jadi kalau yang haram itu kalau selama ini dianggap berat, kayaknya meninggalkan riba, ternyata itu bukan sesuatu hal yang berat. Itu insya Allah bisa. Sesuatu hal yang ringan. Kenapa? Karena diharamkan. Nah, kalau yang diharamkan oleh Allah, pasti kita bisa meninggalkannya. Kelihatannya aja berat, gitu ya. Kelihatannya aja berat. Kenapa? Karena itu baru kelihatan oleh mata kita yang pakai perasaan. Jadi mata kita yang melihatnya itu pakai perasaan. Rasanya berat. Rasanya harus menghadapi debt collector ini itu berat sekali. Dari abang, dari Pak Le, itu berat sekali gitu ya. Tapi insya Allah dengan latihan kita di bulan Ramadan dengan ketaatan ini, insya Allah kita bisa. Jadi kita seperti yang seringkali diingatkan oleh para coach ya di MTR, bahwasanya kita mendakwahi mereka. Jadi sambutlah kedatangan debt collector itu
dengan ramah, dengan baik, jangan dihindari. Kemudian datangi abang itu dengan kita mendakwahi mereka. Kita jelaskan kepada mereka kenapa kita mau menghentikan riba. Kemudian kita datangi Pak Le, leasing, itu kita datangi mereka, itu juga dengan itikat baik kita. Saya mau membayar hutangnya, tapi saya tidak berani membayar ribanya karena Allah mengharamkannya. Nah, insya Allah kemenangan yang akan kita nantikan yaitu di bulan Syawal itu akan datang sebentar lagi. Dan ada satu lagi kemenangan yang jauh-jauh hari sudah dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu kemenangan dari buah ketakwaan. Jadi buah ketakwaan seorang hamba yang bertambah-tambah ketakwaannya itu akan menghasilkan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang mana? Kemenangan ketika Islam kembali diterapkan secara keseluruhannya. Kan kita sekarang pelan-pelan maju gitu ya. Kita taat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, kita taat lagi. Tiap tahun kita itu seperti itu. Ada penambahan dari ketaatan kita kepada Allah. Ada satu kemenangan yang gilang gemilang yang Allah janjikan itu adalah kemenangan ketika Islam itu dilaksanakan. Ketika Rasulullah katakan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, kemudian akan tegak kembali, akan datang lagi kekhilafahan yang akan tegak di muka bumi ini yang berjalan sesuai manhaj kenabian, berarti sesuai dengan petunjuk kenabian dan persis seperti yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabatnya, oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, nanti melaksanakan ketaatan dalam bentuk yang kafah, itu akan muncul lagi. Nah, kemudian dikatakan itulah pada saat Allah menegakkan janjinya. Dan kemudian Rasulullah terdiam setelah menjelaskan kemenangan itu. Nah, terdiamnya kenapa? Karena setelah kemenangan yang kedua, yaitu setelah kemenangan Islam yang kedua kali nanti, ketika Islam diterapkan secara kafah dan ketika kita kembali memiliki seorang khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin, setelah itu baru datang hari kiamat. Itu yang banyak dibahas di surat Ad-Dukhan. Nah, jadi sekarang belum fasenya, sekarang ini fase menjelang kemenangan yang kedua. Belum fase mendekati kepada hari kiamat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang kemenangan yang dekat. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat chat atau disampaikan secara langsung.